Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojo Bedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Bedi. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada teman-teman yang sudah mensupport channel Ojo Bedi agar makin berkembang. Teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang sebuah pohon yang ada penunggunya, di mana pohon tersebut tepat berada di samping rumah. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Po Ijah dan keluarganya baru saja menerima sebuah warisan rumah. Rumah yang diwariskan oleh paman mereka atau mamang mereka. Rumah tersebut adalah rumah yang cukup tua. Tidak ada toilet di rumah itu. Karena rumah itu posisinya tepat di sebelah perkebunan. Lebih tepatnya perkebunan duren. Jadi, jika ingin buang hajat, Po Ijah dan keluarganya harus membangun toilet atau mereka bisa melakukannya di antara pepohonan duren di perkebunan tersebut. Untuk mandi pun mereka lakukan di luar rumah itu, di sebuah bilik tepat di sebelah sumur dengan menggunakan timbaan air. Awalnya mereka seperti keberatan dengan warisan rumah tersebut. Tapi Po Ijah dan keluarganya tidak punya pilihan. Rumah tersebut adalah harta yang cukup berharga, mengingat beberapa tahun ke depan daerah tanah tersebut akan dijadikan tol Jakarta Cikampek. Tinggal di rumah itu mereka lalui biasa tanpa ada sesuatu yang mengganggu. Namun, menginjak di minggu kedua, mereka mulai mendapati kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Po Ijah baru menyadari bahwa tetangga mereka, Pok Mantit, itu baru saja melahirkan. Rumah dengan bilik-bilik dari kayu tersebut membuat tangisan bayi setelah maghrib itu terdengar dengan sangat jelas. Mengetahui tetangganya Pok Mantit baru saja melahirkan, Po Ijah berinisiatif ingin menjenguk Pok Mantit malam itu. Namun, rasa lelah dan kantuk membuatnya memutuskan untuk menjenguk Pok Mantit dan bayinya esok hari. Betapa terkejutnya Po Ijah malam itu ketika dia hendak ke belakang untuk mengambil air di timbaan di sumur. Tepat sebelum dia membuka pintu belakang rumahnya, dia mendengar suara rintihan dan tangisan seorang wanita.
Suara rintihan dan tangisan yang tepat berada di sisi sumur di belakang rumah Pok Ijah tersebut. Suara rintihan yang sedih tapi juga bahagia. Ditambah Pok Ijah mendapati suatu bau yang cukup menyengat. Bau bunga bercampur dengan bau amis darah. Terdiam dia mendengarkan rintihan tersebut, dan ternyata rintihan itu terus terjadi hingga larut malam. Mendapati fenomena itu, Pok Ijah membatalkan keinginannya untuk ke sumur itu. Dia masuk kamarnya bersama anak-anak dan suaminya dan meringkuk di sana hingga besok pagi. Keesokan paginya dia ingat rencana untuk menengok Pok Mantit dan bayinya. Lalu dia pun bergegas ke rumah sebelahnya untuk menengok bayi yang baru dilahirkan itu. "Assalamualaikum," kata Pok Ijah. Dibalas dengan jawaban salam dari dalam rumah oleh Pok Mantit dan keluarganya. "Waalaikumsalam. Masuk." Lalu Pok Ijah pun masuk. Dia melihat bayinya berbicara dengan Pok Mantit. Hingga pada satu titik pembicaraan, Pok Ijah menyinggung tentang suara rintihan yang ia dengar semalam. Pok Mantit dengar nggak? Semalam di belakang ada suara kuntilanak. Lagi ngerintih, nangis, tapi kayaknya happy. Pok Mantit mendengar suara Pok Ijah yang setengah berbisik, serta-merta lalu memohon maaf. "Maafin kita ya Pok Ijah, semalam kita alpa." Mendengar jawaban dari Pok Mantit, Pok Ijah pun lalu sedikit mengernyitkan dahi dan bertanya, "Maksudnya apa, Pok? Alpa kena gimana?" Lalu Pok Mantit pun menjawab, "Itu Pok Ijah, semalam pan tuh kita habis ngelahirin ya. Ya karena kita capek banget gitu ya. Nah itu tuh baskom bekas darah sama kain bekas lahiran tuh kita taruh aja gitu di belakang dekat sumur. Kita pikir tuh si dukun ngelahirin bebersih gitu ya, cuci-cuci apa gitu. Kagak, dia langsung pulang, Pok. Kita juga kagak tahu, ya namanya habis ngelahirin kan ya. Cuman pas malam itu bapaknya bocah itu datang ke saya, nanya, "Mantit," kata si bapak, "tadi itu dukun udah bersihin ember bekas darah sama kain bekas ngelahirin lo belum?" "Lah, pan saya lagi payah-payahnya Pok ya abis ngelahirin Pok." Kita jawab aja, "Lah kagak tahu bang. Emang kenapa?" Lalu bapaknya si bocah ngomong gini, "Kayaknya di belakang no bekas lahiran lo, ono lagi dijilatin no sama kunti no," katanya. Lah kita jadi kaget Pok, kata Pok Mantit ke Pok Ijah. Lalu saya bertanya kepada bapaknya anak-anak,
Dilihat atuh bang, kalau bisa diusir, dibersihin. Lalu bapaknya anak-anak bilang, lah ogah amat, udah biarin aja sampai pagi, nggak usah tengok-tengok, ntar besok pagi baru dibersihin. Jadi ternyata semalam itu yang didengar oleh Po Ijah adalah suara rintihan kuntilanak. Lebih tepatnya kuntilanak itu merintih bukan karena sedih, tapi karena dia bahagia mendapati sebuah santapan besar malam itu berupa darah kotor setelah melahirkan dan bau amis yang luar biasa. Bagi makhluk halus, hal seperti itu adalah sebuah makanan. Mungkin tidak banyak yang tahu dari teman-teman bahwa makhluk halus itu di antara makanannya adalah satu, tulang belulang, kedua adalah kotoran, dan ketiga adalah bau-bau dari makanan-makanan ataupun bau-bau dari sesuatu yang amis. Sehingga tidak jarang kita menemui sesajen itu lengkap dengan aneka macam makanan yang sebenarnya kita tahu tidak dimakan oleh makhluk halus, tapi hanya dihirup saja bau-baunya dari makanan atau sesajen itu. Dan itu merupakan makanan bagi mereka. Mendapati kenyataan itu, Po Ijah sedikit terkejut. Hatinya sedikit berdebar, membayangkan keadaan atau keberadaan sosok kuntilanak di belakang rumahnya, lebih tepatnya di sumur belakang rumahnya. Lalu tidak lama dia pun pamit kepada pemantit. Pok, maaf ya Pok, kita pulang dulu. Kita kagak bisa ngasih apa-apa ini baru nengok. Kita doain ya, moga-moga bayinya sehat, jadi anak soleh, ibunya juga sehat, bisa cepat aktivitas. Ya, kita ketemu lagi nanti kalau udah sehatan ya Pok ya, kata Po Ijah. Pemantit pun mengangguk-ngangguk tanda mengaminkan dan mengucapkan terima kasih kepada Po Ijah. Lalu Po Ijah pulang ke rumah penuh dengan pemikiran, ada apa, bagaimana, kenapa, dan pikiran itu terfokus kepada makhluk atau kuntilanak yang ada di belakang rumahnya. Kembali hari-hari berlalu, hingga pada suatu pagi, ketika Po Ijah sedang beli sayur melalui pedagang sayur yang keliling, ketika sedang sibuk memilih dan menawar, Po Ijah dikejutkan dengan pertanyaan oleh tukang sayur tersebut. Pok, kata tukang sayur tersebut, empoh betah ya tinggal di rumah ini ya? Mendapati pertanyaan itu, Po Ijah sedikit terkejut lalu memandang penuh dengan pertanyaan di dalam otaknya. Maksudnya si tukang sayur ini apa ya bertanya seperti itu? Lalu Po Ijah pun bertanya kepada tukang sayur tersebut, emang apa bang? Tukang sayur itu pun menyadari bahwa Po Ijah belum mendapati hal-hal aneh di rumahnya, segera cepat-cepat meralat omongannya. Kagak Po, kagak apa-apa, nanya doang kita mah. Abisan kan ini rumah posisinya di bawah pohon rambutan ya Po ya. Itu pohon rambutan mana gede banget itu ya.
Ya kan, itu ada rantingnya itu di atas genteng gitu ya, ada daun-daunnya segala. Ya kan iseng gitu kalau dia ketiup angin gitu kan, bunyi di genteng itu serak-serak gitu, Po. Mendapati omongan si tukang sayur itu, Po Ijah itu seperti melihat ini omongan yang mengada-ada. Dan hal itu membuat Po Ijah makin penasaran. Emangnya ada apa sih, Bang? Sampai ngomongin pohon rambutan saya? Emang rumah ini angker? Emang pohon rambutannya angker, Bang? Menyadari dalam keadaan tidak bisa mengelak, si tukang sayur itu pun hanya tersenyum, lalu mengatakan, "Kagak, Po. Saya mah cuman iseng doang tadi." Setengah tidak percaya, Po Ijah hanya menganggukkan kepala, tapi pertanyaan di hatinya makin besar. Ada apa sebenarnya? Belum lama dia mendengar suara tangisan di belakang. Hari ini dia mendengar ada orang mengatakan tentang rumahnya. Seolah-olah orang di sini tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Malam itu, Po Ijah baru saja selesai menyetrika pakaiannya. Dia hendak memasukkan pakaian-pakaian yang dia setrika ke dalam kamar, ke dalam lemari di kamar belakang. Po Ijah itu memiliki sebuah lemari tua yang cukup unik. Lemari itu terdiri dari 3 pintu, di mana pintu setengahnya itu adalah cermin. Dan posisinya di luar, bukan di dalam pintu lemari. Jadi kalau kita mau menaruh sesuatu ke dalam lemari itu, kita otomatis langsung bercermin pada cermin yang ada di pintu lemari tersebut yang posisinya di tengah. Ketika dia memasukkan pakaian-pakaian di lemari yang sebelah kanan, tidak terjadi apa-apa, baik-baik saja. Namun, ketika dia hendak memasukkan sesuatu atau pakaian-pakaian di lemari yang sebelah tengah, otomatis dia harus berhadapan dengan cermin, lalu dia buka baru dia bisa memasukkan bajunya. Sekali, 2 kali seperti tidak terjadi apa-apa. Namun begitu yang ketiga kali, dia mendapati wajahnya terbungkus kain kafan. Po Ijah sedikit mematung, sedikit ngeheng. Dia memperhatikan wajahnya di cermin itu. Dengan wajahnya itu, dia mencoba memastikan bahwa itu adalah dia. Namun, dia meraba kepalanya. Di cermin itu dia mendapati dirinya memakai kain kafan berbentuk pocongan. Ketika dia sadar itu bukanlah dirinya, serta-merta dia menjerit. Kencang sekali jeritannya, hingga terdengar beberapa ratus meter dari rumah tempat dia tinggal ke tetangga-tetangga yang lain. Berbarengan dengan jeritannya itu, pocong dari cermin itu sedikit demi sedikit keluar, menghampiri Po Ijah dan berdiri tepat di depan wajahnya. Semakin kencang teriakannya, dan tidak lama kemudian Po Ijah pun
jatuh terkulai, kemudian pingsan. Anak-anaknya yang bermain di luar semua berhamburan masuk ke dalam. Mendapati Po Ijah sudah pingsan di kamar belakang di depan lemari dengan cermin tersebut. Mereka membangunkan ibu mereka. "Mak, mak, mak bangun mak," kata anak-anak mereka. "Mak bangun mak, mak kenapa mak, mak bangun." Mereka pun bersama-sama teriak, "Tolong, tolong, tolong, mak kita tolong." Tetangga pun mulai berdatangan. Satu persatu tetangga mulai membantu membawa Po Ijah ke dalam kamarnya. Masih dalam keadaan belum sadarkan diri, tidak lama kemudian suaminya Po Ijah pulang dari kantor. Mendapati rumahnya ramai oleh orang-orang dan anak-anaknya menangis karena mendapati ibunya pingsan. Suaminya Po Ijah bertanya kepada anak-anaknya, "Mak lo kenapa?" Lalu mereka menjawab, "Kagak tahu beh. Kita tadi dengar emak teriak di belakang. Pas kita udah nyampe ke dalam, kita lihat emak udah pingsan sampai sekarang beh kagak bangun." Suaminya Po Ijah berusaha untuk membangunkan dia dengan dioleskan minyak kayu putih di dekat hidungnya. Tidak lama kemudian, Po Ijah berhasil terbangun. Dengan keadaan gagap, seperti ketakutan dan panik, Po Ijah berusaha berdiri, lalu berusaha pergi dari rumah itu. Suaminya mencoba menghentikannya. Anak-anaknya mencoba menahannya. Po Ijah masih dengan suara gagapnya, dengan badan yang gemetar hebat, terus berusaha meninggalkan rumah itu. Hingga akhirnya oleh suaminya ditenangkan, dibacakan ayat kursi, dibacakan Al-Baqarah, lalu Po Ijah mendapati dirinya sedikit tenang. Dia pun terduduk. Para tetangga tidak lama kemudian pamit pulang. Mereka meninggalkan rumah itu dengan bisik-bisik, menerka-nerka, bahkan memastikan bahwa sesuatu terjadi di rumah itu dan mereka tahu penyebabnya apa. Po Ijah mengatakan kepada suaminya, "Bang, kita pindah aja yo bang dari sini. Ayah nggak kuat bang tinggal di sini," kata Po Ijah. Kata suaminya, "Emang kenapa sih?" Po Ijah lalu mengatakan, "Tadi bang, ayah di belakang ditongolin pocong bang dari lemari. Dari cermin yang depan lemari itu bang. Serem banget bang. Itu pocong gede, mukanya hitam. Itu baunya bau mayat bang. Belum lagi ya Allah," kata Po Ijah, "itu dari pipinya keluar belatung bang. Dan itu dia nempel mukanya sama ayah. Aduh, ayah kagak kuat bang liatnya bang. Kagak lagi-lagi dah." Lalu suaminya mengatakan, "Kalau emang itu keluar dari cermin, kemanapun kita pindah, kita bawa lemari itu,
otomatis itu pocong pasti ngikut. Lalu Poijah mengatakan, tapi Pan, kita punya cermin itu sama lemari itu udah lama Bang, kagak pernah kenapa-napa. Baru pas kita di rumah ini aja kejadian. Berarti kan yang bermasalah rumah ini Bang, bukan lemari kita. Mencoba mencerna perkataan istrinya, suaminya pun mengatakan, ya udah ya, sabar ya. Ntar abang cariin rumah dulu, oke? Sekarang kita tunggu dulu di sini, sabar dulu sehari, 2 hari, seminggu lah, kata suaminya. Lah kan kita nggak bisa pindah gitu aja, kita mau tinggal di mana? Belum dapat rumah kan kita. Mendengar jawaban suaminya, Poijah pun mengangguk, tanda mengerti. Dia pikir sehari 2 hari tidak masalah. Paling lama seminggu pun tidak masalah, dia pikir. Toh dia tinggal situ sudah hampir setahun. Dan baru kejadian itu yang dia alami. Terlepas dulu dia pernah mendengarkan suara tangisan di belakang. Tidak lama setelah kejadian itu, Poijah harus mendapati fakta bahwa suaminya besok lusa harus berangkat dinas ke Jogja. Kaget, bercampur takut, dia pun menanyakan kepada suaminya, Bang, apa kita kagak bisa dibawa Bang? Saya takut di rumah Bang. Lalu suaminya mengatakan kepada Poijah, lah kagak ngapa-ngapa. Lo kan ada anak-anak, anak kita ada 3, rame Pan. Lo tidur bareng anak-anak di kamar, kagak ngapa-ngapa. Kalau lo takut, lo panggil empok lo kemari, suruh tidur di sini sama anak-anaknya biar rame. Gue cuma 2 hari, abis itu pulang. Nah kalau gue bawa lo sama anak-anak, abis ongkos dinas gue yang ada gue nombok. Kagak punya duit kita, lah kan kita mau pindahan, kata suaminya. Penjelasan suaminya sangat masuk akal. Dan dia pun mengerti. Kembali dia berpikir, gak apa-apalah, cuma 2 hari. Dia pun bisa minta bantuan kakaknya untuk datang dan menemani dia bersama anak-anaknya. Tibalah hari H, suaminya berangkat ketika itu. Dia pamit kepada istri dan anaknya. Suaminya berangkat menjelang maghrib. Dia sudah minta tolong kepada kakaknya, dan kakaknya berjanji untuk menemani Poijah dan anak-anaknya esok hari. Jadi malam ini Poijah harus tidur dengan anak-anaknya tanpa ditemani siapapun. Poijah sudah membuat persiapan. Dia masukkan baskom ke dalam kamarnya. Dia berencana jika dia kebelet pipis atau anaknya kebelet pipis atau apa di tengah malam, semua yang mereka butuhkan, ya minum, ya makanan, semua ada di kamar. Mereka tidak harus keluar dari kamar tersebut. Malam berjalan sangat lambat. Bagi Poijah, itu seperti sebuah siksaan dari menit ke menit. Masuk ke jam 8 malam, anaknya mulai tidur satu persatu. Hingga dia mendapati dirinya masih melek hingga jam 10 malam. Jam 10 malam ketika dia hendak tidur, dia tersontak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Entah dari mana, tiba-tiba dari ruang tengah kamar
dari ruang tengah rumahnya, terdengar suara langkah kaki yang diseret di atas lantai kayu rumah mereka. Srek, srek, srek. Seretan langkah kaki itu mondar-mandir dari arah belakang ke depan, dari depan ke belakang, terus mondar-mandir, dibarengi dengan bunyi decitan kayu yang beradu satu dan lainnya. Nyik, nyik, srek. Dia baru tahu bahwa ada hal semacam itu di rumahnya. Dan dia menerka-nerka, itu suara apa? Itu langkah kaki siapa? Malam itu dia lalui dengan ketakutan, ditemani suara seretan kaki yang tak henti-henti. Hingga pada jam 1 malam dia merasakan lelah luar biasa, lalu dia pun tertidur. Di tengah tidurnya dia merasakan sentuhan lembut di wajahnya. Dia merasakan wajahnya seperti diusap oleh kain yang lembut, menyapu wajahnya dari bawah ke atas, lalu diulang dari atas ke bawah. Dia mendapati dirinya seperti sedang bermimpi. Di dalam tidurnya itu dia berpikir, karena tidurnya tidak dalam keadaan lelap, dia mengatakan kepada dirinya, ini mimpi, gue mimpi. Namun belayan-belayan itu terasa begitu nyata, terus berulang. Hingga pada satu titik Pok Ijah tidak tahan dengan belayan itu dan mencoba membuka mata mencari tahu apakah gerangan belayan itu. Ketika dia membuka matanya, jantungnya seperti berhenti berdetak. Badannya membeku, mematung seperti tidak bisa digerakkan. Matanya terbelalak, mendapati bahwa dia berada dalam sebuah dress wanita, di mana dia berada tepat di bawah telapak kaki seorang wanita, di mana wanita itu melayang di atas mukanya yang sedang tertidur itu. Dia melihat wanita itu seperti menutup mukanya dengan dressnya itu. Dia melihat kakinya yang pucat, mengambang tepat di depan mukanya. Hatinya menjerit, ini apa lagi? Ada apa dengan rumah ini? Ini siapa? Kenapa dia terus menggangguku? Dia mencoba istighfar berulang kali. Terus hingga kemudian dari posisi itu, wanita yang mengapung atau melayang tepat di atas mukanya itu
serta-merta sedikit demi sedikit merubah posisinya menjadi telungkup tepat di depan mukanya Po Ijah. Telungkup dan melayang. Hidung bertaut dengan hidung, mata bertaut dengan mata. Rambutnya yang panjang tergerai melayang-layang, sebagian jatuh seperti menyelimuti dan mendekap Po Ijah. Dia mendapati wanita itu dengan mukanya yang penuh amarah, dengan muka yang menyeringai, mata yang merah, taring yang di luar, mencoba seperti menerkam Po Ijah. Tangan wanita itu mulai menyentuh leher Po Ijah. Mendapati dirinya dalam keadaan seperti itu, Po Ijah mencoba melantunkan ayat kursi. Namun ketakutan begitu menyelimutinya, hingga tidak keluar satu patah pun ayat kursi itu dari mulutnya. Dia mencoba menangis dan menjerit, tapi air matanya tidak keluar dan suaranya tertahan. Po Ijah terus berusaha hingga pada satu titik hatinya bisa membaca ayat kursi itu berulang-ulang. Entah dari mana dia seperti kuat, lalu dia menatap balik wanita yang ada di depannya itu, yang melayang tepat di mukanya. Dan dalam hitungan detik, dia pun melantunkan ayat kursi di mulutnya, dan dia katakan itu berulang-ulang terus. Hingga akhirnya wanita itu seperti tidak kuat, memicingkan matanya menyeringai, lalu dia seperti orang kesakitan menghilang dari pandangan Po Ijah. Pagi itu Po Ijah tidak berpikir banyak. Dia segera mengepak pakaiannya dan dia langsung membawa anak-anaknya pergi dari rumah itu. Dia tinggalkan catatan kecil di pintu rumahnya untuk memberitahu suaminya jika suaminya pulang dari dinas di Jogja. Po Ijah pergi ke rumah kakaknya, dan dia tidak mau kembali lagi ke rumah itu sampai kapanpun. Singkat cerita, kemudian Po Ijah dan suaminya menerima sejumlah uang sebagai kompensasi atas tanah dari rumah tersebut yang kemudian dijadikan sebagai jalan tol Jakarta Cikampek ketika itu. Po Ijah mengenang kejadian itu bertahun-tahun yang lalu, dan dia baru sadar bahwa semua itu adalah karena penunggu pohon rambutan yang tepat berada di samping rumahnya itu. Dan setelah bertahun-tahun itu, Po Ijah pun juga baru tersadar bahwa ketika itu dia lupa menutup jendela kamarnya, di mana jendela kamarnya tepat di sebelah pohon rambutan tersebut. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya,
agar teman-teman terus terupdate cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi kepada teman-teman yang lain, teman-teman bisa mengklik tombol share-nya dan bagikan kepada yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan atau merasakan pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.